Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arma'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abnai at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Sungguh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang biasanya diisi oleh Andre Geruta, dan mungkin beliau masih di luar daerah. Kita doakan semoga Andre Geruta dalam lindungan Yang Maha Kuasa untuk berkhidmat di tengah-tengah umat di jalan Allah selaku khadimul ummah, ya. Al-ulama'u khadimu al-ummah. Ulama-ulama kita itu adalah, ya, pelayan-pelayan untuk umat, ya. Sepanjang hayatnya berkhidmat untuk umat karena Allah. Sekarang kita lihat hadis yang pernah diantarkan oleh beliau, dan ini sudah berkali-kali diulas, ya. Semoga betul-betul meresap pada hati kita semua tentang anjuran ini, ya. Ketika beliau menyampaikan bahwa ada 7 langkah, ada 7 langkah sukses menuju kebahagiaan hidup dunia akhirat. 7 langkah untuk meraih kesuksesan hidup menuju kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama adalah isilah hatimu dengan segala kebaikan, ya. Isilah hatimu dengan segala kebaikan, ya. Lakukan yang sebaik-baiknya dan yang sebanyak-banyaknya, ya. Lakukan yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dari segi kuantitas dan dari segi kualitas terpadu, ya. Isi di dalam hatinya, ya. Isi di dalam hatinya, ya. Isi hati itu artinya niat. Niatkan dalam hati untuk melakukan kebaikan sepanjang hayat, sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, ya, jadikanlah dirinya sebagai sumber kebaikan. Nah, jadikan dirinya sebagai sumber kebaikan. Nah, ada satu hadis yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, ya. Ini kaitannya dengan sedekah, wakaf dan sejenisnya, ya. Intinya investasi akhirat. Seperti apa kiat-kiat seorang hamba
untuk mempersiapkan dirinya menjadi orang yang sukses di dunia dan lebih sukses lagi nanti di akhirat. Ya, jadi kesuksesan itu jangan hanya terukur di dunia saja, karena dunia ini hanya singkat. Dunia ini perjalanan yang sangat singkat waktunya, sempit tempatnya, ya, sementara saja sifatnya. Jadi bukan sesuatu yang abadi. Makanya jangan dunia adalah segala-galanya, ya, jangan. Dunia hanyalah modal untuk meraih keuntungan yang jauh lebih besar. Keuntungan itu yang hakiki bukan di sini, tapi di sana. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Ya, karena di sanalah destinasi perjalanan akhir semua makhluk, ya, terutama kita manusia. Ya, hadisnya adalah an Abdullah bin Umar. Ya. Ya, dari sudut sanad hadis ini bukanlah hadis yang sahih, tapi karena informasinya itu fadailul amal dan tidak sampai menyalahi kaidah-kaidah dasar agama atau prinsip dasar agama, dan juga tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka sangat terbuka untuk kita terima sebagai motivasi di dalam beramal saleh, di dalam berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi jangan nanti terlalu merasa terimpit menggunakan hadis yang tidak sahih, ya, yang terlalu ekstrim di dalam menyikapi sanad hadis yang tidak sahih. Itu ada etika-etikanya di dalam menerima ataupun tidak menerima. Ya. Harus pelajari itu, ya. Saya ulangi hadisnya, an Abdullah bin Umar. Satu riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Ma'ala ahadikum idza arada ay yatasaddaqa lahu sadaqatan tatawu'an. Tiadalah bagi seseorang di antara kalian tatkala ingin bersedekah untuk dirinya, ya, sadaqatan tatawu'an, ya, sedekahnya itu sedekah sunat. Ya, ingat perbedaan arti sedekah, zakat dan infak. Ya, itu ada tiga itu, ya, term yang digunakan di dalam Al-Quran ataupun hadis: sedekah, zakat, infak. Ya. Yang lebih luas maknanya itu adalah sedekah. Ya. Yang lebih luas maknanya itu adalah sedekah. Sedekah bisa berarti yang wajib, bisa juga berarti yang sunat. Nah, sedekah bisa berarti materi, bisa juga berarti immateri. Ya, saking luasnya. Ya, ketika Al-Quran mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, At-Taubah ayat 60, ya, itu yang dimaksudkan adalah zakat, sedekah wajib, ya, yang mustahiknya itu terbatas kepada hanya 8 golongan. Ya, as-sadaqah yang tertulis, namun yang dipahami oleh ulama itu adalah zakat. Zakat itu, ya, sedekah yang sifatnya wajib. Kalau sedekah sudah hukumnya wajib, maka pasti konotasinya itu adalah zakat. Zakat, ya. Lain lagi kalau nanti, ya,
sedekah ini ya, mengcover artian lain seperti fidyah, ya, fidyah, kafarah, ya. Kan di situ juga ada sedekah. Nah, itu juga wajib, tapi bukan zakat. Ya. Jadi zakat itu sedekah yang sifatnya wajib. Ya. Ya. Ada juga sedekah bukan wajib. Ya. Dalam hadis dikatakan sadaqatan minas sadaqat, ya, itu sedekah biasa, ya. Sadaqatan minas sadaqat, sedekah biasa saja, ya. Lalu ada juga infak, ya, infak, ya. Ini infak, ya, ada kalanya wajib, ada kalanya juga sunat. Nah, hanya saja infak ini konotasi maknanya selalu yang bersifat materi. Nah, kalau infak itu selalu bersifat materi. Nah, berinfak. Nah, nah. Hanya sedikit ruang infak ini tidak berarti materi, kadang juga tidak berarti materi, seperti wa anfiqu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ya. Di situ disebutkan wa anfusikum, ya, wa anfusikum, jiwamu, ya. Berinfaklah di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Jiwa itu bukan materi, ya, tapi jauh lebih berharga daripada materi. Nah, secara umum penggunaannya infak ini lebih bersifat materi. Nah, kalau sedekah memang jauh lebih luas. Nah, Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyummu, ya, senyummu di hadapan saudaramu, maka itu adalah sedekah. Nah, senyum saja sedekah, tapi itu bukan infak, ya. Nah, itu bukan infak itu. Nah, senyum, nah, bagian dari sedekah, itu sifatnya imateri. Nah, lalu Rasulullah SAW di sini, ya, menggunakan term sadaqah, ya. Jadi hadis ini menggunakan sadaqah, seperti juga surat At-Taubah itu menggunakan sadaqah, tidak menggunakan az-zakah, padahal titik beratnya itu az-zakah. Itu dipahami bahwa, ya, bukan hanya zakat, sedekah pun sebaiknya, ya, kalau mau disalurkan mengikuti aturan zakat. Nah, karena memang itulah 8 yang menjadi prioritas untuk mendapatkan santunan. Hanya saja bila yang 8 golongan ini sudah tercover, ketika sedekah itu bukan zakat, maka, ya, wilayah penyalurannya itu bisa diperluas, ya, bisa keluar dari 8 aslaf ini. Nah, itu, ya, itu isyarat, dilalatul isyarat yang dipahami. Nah, sekarang kita fokus di hadis ini, ya. Tiadalah salah seorang di antara kalian ketika ingin bersedekah, sedekahnya itu sedekah tatawwu, ya, sedekah tatawwu, sedekah sunat, ayyaj'alaha an walidayhi, ayyaj'alaha an walidayhi. Nah, itu ja'alaan, nah, itu menjadikan untuk siapa? Ayyaj'alaha an walidayhi, ia menjadikan sedekahnya itu untuk kedua orang tuanya. Jadi itu huruf jar'an ketika menjadi muta'addi pada satu fi'il, ya,
itu kesannya terkadang berarti diperuntukkan. Seperti kalau menjatuhkan niat badal haji, labbaik Allahumma hajjan an, labbaik Allahumma umratan an siapa? Sebutkan namanya di belakang. Nah, itu artinya an ini memberi isyarat bahwa hajinya dibadalkan untuk orang yang disebutkan setelah an. Umrahnya dibadalkan kepada orang yang disebutkan namanya setelah an. Pada masa Rasul ada seorang sahabat, labbaika Allahumma hajjan an Subramah. Ditanya siapa itu Subramah, dia mengatakan saudaraku. Lalu Rasul bertanya kepadanya, atahujju an nafsik, apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu, untuk an nafsik, ya, untuk dirimu? Faqala la, tidak, belum wahai Rasul. Rasul mengatakan, hujja an nafsika qabla an tahujja an Subramah. Berhajilah dulu untuk dirimu sebelum engkau berhaji untuk Subramah. Ini dijadikan dalil kepada orang yang ingin membadalkan haji atau umrah. Disyaratkan yang bersangkutan mesti sudah berumrah untuk dirinya dan sudah berhaji untuk dirinya sebelum membadalkan yang lain. Ya. Jadi ini tadi yang bersangkutan dia bersedekah, sedekahnya itu sedekah sunat, lalu ia meniatkan pahala sedekahnya itu untuk kedua orang tuanya. Idza kana muslimaini, selagi kedua orang tuanya itu adalah muslim. Selagi kedua orang tuanya itu muslim. Ya. Jadi harus tahu ini syarat ini menjadi syarat penting. Menjadi syarat penting. Seseorang tidak boleh mendoakan kerabatnya atau siapa saja ketika beda agama pada saat sudah wafat. Boleh dia mendoakan selagi masih hidup, didoakan supaya dapat hidayah, seperti Rasulullah mendoakan ahlu Taif, padahal ketika itu mereka belum masuk Islam. Rasul mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri petunjuklah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak tahu, tidak paham kebaikan apa sesungguhnya yang aku antarkan kepadanya. Ini air tuba dibalas dengan air susu, air tuba dibalas dengan air susu. Itulah dakwah Rasulullah, sehingga semakin menarik simpati ketika kaum yang tadinya menyakiti beliau setelah nanti tahu kembali mencintai beliau. Itulah juga sebabnya sehingga terjadi kesimpang siuran, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang adanya Rasulullah dibolehkan atau dilarang mendoakan kedua orang tuanya. Itu terjadi ikhtilaf itu. Sebagian ulama melihat teksnya hikmadis, dan sebagian ulama yang lain tetap mengatakan kedua ibunya dan bapaknya
Rasulullah itu sebenarnya adalah mukminain. Ya. Ada sebagian ulama meyakini seperti itu, sehingga katanya tidak terhalang Rasul untuk mendoakan kepada keduanya. Ya. Sementara ulama yang lain tetap mengatakan tidak. Ya. Ya. Rasul dilarang oleh Allah untuk mendoakan kedua orang tuanya, sekalipun ya, beliau tetap diizinkan untuk menziarahi kuburan orang tuanya. Nah, di antara dua doanya ini, satu dikabulkan, satu tidak dikabulkan. Yang pertama tidak dikabulkan, yang kedua dikabulkan. Ini terjadi ikhtilaf ulama, perselisihan pendapat di situ ya. Nah, itu berimbas dari ya ketidakjelasan ya agama seseorang ketika sudah wafat. Kapan dia bukan muslim, maka tidak boleh lagi didoakan setelah wafat. Ya. Apalagi ya, jadi jangan kamu mengirimkan surat Al-Fatihah ya, kepada orang yang sudah wafat, sementara wafatnya itu tidak membawa iman. Nah, saya pernah menghadiri satu forum ya, nadu ilmiah, diskusi ilmiah. Nah, yang hadir di forum itu banyak orang-orang besar ya. Para ulama ada diundang, cendekiawan diundang, para akademisi juga diundang ya. Saya termasuk peserta forum ketika itu, kalau tidak salah ini juga tahun 2004 kan ya. Ya. Tahun 2004 atau ya, saya lupa ingat ya, ini masih tahun 2000-an ya. 2004 atau 2005. Pas hari itu bertepatan dengan ya wafatnya Paus Paulus II di Vatikan, pemimpinnya orang Katolik. Ini moderator ini sebelum membuka acara meminta kepada seluruh peserta forum untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada Paus Paulus II. Seketika ruangan itu terjadi hiruk-pikuk, orang saling memandang menatap dengan wajah yang bermacam-macam. Ada yang tertawa, ada yang sedih, ada yang ya, giling-giling kepala ya. Allah, mari ini ya. Jadi jangan sampai kalian terjebak terlalu jauh dalam perkara-perkara yang sebenarnya ya, menyimpang dari akidah yang pada umumnya dipahami oleh ulama kita. Jadi lanjut hadis ini, ayyaj'alaha an walidayhi ya in kana muslimaini, idza kana muslimaini. Anak yang bersangkutan itu bersedekah, sedekahnya itu sedekah sunat, lalu diperuntukkan kepada kedua orang tuanya, yang kedua orang tuanya itu adalah muslim, ibunya muslimah, bapaknya muslim. Fayakunu liwalidayhi ajruha, maka ya, pahalanya itu teruntuk kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya dan kepada bapaknya. Walahu mislu ujurihima, walahu mislu ujurihima, dan juga diperuntukkan kepada yang bersangkutan, anak yang bersangkutan, seperti pahala kedua orang tuanya. Ba'da alla yantaqisa min ujurihima syai'an. Ya.
tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Ini hadis riwayat Ibnu Asakir. Ya. Jadi seorang anak ketika ia berwakaf, misalnya wakaf itu ya wakaf sunat, bukan yang dinazarkan, tapi dia berwakaf ya dengan segala keikhlasan hatinya, ya. Status hukumnya adalah sunat, lalu di dalam niatnya terbetik bahwa wakaf ini untuk kedua orang tuanya, untuk ibunya dan untuk bapaknya. Bismillah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ij'al hadzal waqf ya an walidayya hadiyatan baligatan lahuma minni daiman abada. Ya, misalnya ia berniat seperti itu. Ya Allah, jadikanlah wakafku ini untuk kedua orang tuaku sebagai pemberian yang sampai kepadanya dariku untuk mengharapkan keridhaan-Mu. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, diserahkan wakafnya. Ya, niatnya itu untuk kedua orang tuanya. Ya, menurut petunjuk hadis yang baru saja kita baca ini, pahalanya itu selagi kedua orang tuanya itu muslimah, maka selagi itu pula pahala dari wakafnya ini teruntuk kepada kedua orang tuanya, sampai kepada kedua orang tuanya, dan juga diperuntukkan kepada anak yang bersangkutan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala yang diperuntukkan tadi untuk kedua orang tuanya. Jadi kita bisa melihat ya, wakaf tadi itu ya, bernilai ganda untuk kedua orang tua dan untuk anak yang bersangkutan. Ya, ini 3 sasarannya, ibunya, bapaknya, dan juga dirinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari bagian orang tuanya, diperuntukkan kepada anak yang bersangkutan sama. Subhanallah ini. Ya. Dan kalau anak yang bersangkutan ini hanya berwakaf untuk dirinya saja, maka kedua orang tuanya tidak dapat. Kedua orang tuanya tidak dapat. Yang dapat itu hanya anak yang bersangkutan. Nah ini. Subhanallah ya. Kenapa demikian? Apa intinya, anakku semua? Ya. Ini keikhlasan hati seorang yang berwakaf, yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Pertama, ia mengenang bakti kepada kedua orang, mengenang jasa baik orang tuanya, sehingga baktinya kepada orang tuanya tidak hanya sebatas hidupnya. Tidak. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua tidak hanya sebatas hayat kedua orang tuanya, dan bahkan ketika keduanya itu sudah berangkat, jauh lebih diprioritaskan anak ini untuk berbakti. Itulah sebabnya Imam Ahmad bin Hanbal justru beliau menganggap lebih afdal seorang anak itu berkurban untuk kedua orang tuanya daripada untuk dirinya. Kenapa? Karena orang yang wafat itu jauh lebih butuh pahala daripada orang yang hidup. Nah, orang yang hidup itu masih banyak lahan-lahan pahala yang bisa digarap. Tapi orang tua yang sudah wafat, keluarga yang sudah wafat, kalau tidak dikirimi tidak dapat lagi. Karena kesempatannya untuk berbuat amal itu sudah terputus. Nah, jadi ini pesannya tadi hadis yang kita baca. Pertama, ya, ketika engkau berwakaf, pastikan dulu wakafmu itu, sedekahmu itu sunat atau wajib. Kalau sunat, oke. Lalu niatkan kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat. Orang tuanya itu muslimah. Apakah wafatnya membawa iman atau tidak?
Kalau membawa iman, wafat dalam keadaan muslimah, syarat kedua tercapai. Yang ketiga, niatkanlah sedekahnya itu atau wakafnya itu untuk kedua orang tuanya, almarhum almarhumah, bapaknya, ibunya. Insya Allah ya, wakaf itu akan bernilai 3. Yang pertama untuk ibunya, yang kedua untuk bapaknya, dan yang ketiga untuk diri anak yang bersangkutan dengan bagian yang sama, tidak dikurangi sedikit pun bagian anak dari bagian orang tua. Subhanallah. Yang kedua, ini hikmahnya ya, supaya betul-betul orang yang berwakaf itu ya, ditunjukkan keikhlasan hatinya, bukan mencari nama, ya, bukan mencari nama, ya, karena nama orang tuanya yang ditampilkan, bukan nama anak yang bersangkutan. Nah, ini banyak contoh-contoh dan sudah biasa disampaikan. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.